Halo semuanya, selamat datang di video edukasi terbaru saya. Di sini kita akan membahas tentang upaya preventif dan promotif pada perimenopause. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yolanda Somba dengan NIM B2406234, mahasiswi Sarjana Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan membawakan video edukasi dalam mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada penyakit menular seksual oleh Ibu Bidan Andi Fatima Jamir SSIT SKM MKes. Sebelumnya mari kita mengenal apa itu infeksi menular seksual. IMS atau infeksi menular seksual adalah penyakit yang timbul atau ditularkan melalui hubungan seksual dengan manifestasi klinis berupa timbulnya kelainan-kelainan terutama pada alat kelamin. Apa itu perimenopause? Perimenopause adalah masa perubahan antara premenopause dan menopause. Pada masa ini terjadi perubahan karena adanya penurunan hormon estrogen sehingga berbagai keluhan dirasakan. Bagi beberapa perempuan, keluhan tersebut sangat mengganggu aktivitas dan kegiatannya sehari-hari, apalagi dalam keharmonisan rumah tangga. Apa saja faktor risiko perimenopause? Yang pertama ada merokok, yang kedua ada riwayat keluarga mengalami menopause dini, yang ketiga pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radiasi panggul, yang keempat histerektomi atau pengangkatan rahim, yang kelima riwayat operasi pengangkatan ovarium. Apa saja sih penyebab dari perimenopause? Perimenopause adalah perjalanan alamiah seorang wanita dan merupakan hal yang normal terjadi. Seiring dengan pertambahan usia, produksi estrogen dan progesteron naik dan turun secara tidak beraturan. Perubahan pada tubuh selama perimenopause merupakan hasil dari peningkatan dan penurunan estrogen yang tidak beraturan. Apa saja sih gejala dari perimenopause? Gejala utama dari fase perimenopause adalah siklus menstruasi yang tidak beraturan. Kondisi ini terjadi karena adanya ovulasi atau pengeluaran sel telur yang tidak dapat diprediksi. Lamanya waktu menstruasi dapat lebih panjang atau lebih pendek, dan menstruasi datang lebih cepat atau lebih lama dari siklus normalnya. Saat mendekati fase menopause, siklus menstruasi makin memanjang atau menstruasi semakin jarang. Apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak terjadi periode menstruasi, maka menopause telah terjadi dan fase perimenopause telah berakhir. Diagnosis dari perimenopause. Perimenopause adalah proses bertahap. Perimenopause tidak dapat didiagnosis hanya dengan satu tanda atau pemeriksaan. Dokter akan menanyakan usia, riwayat menstruasi, gejala atau perubahan tubuh yang dialami dan sudah berapa lama gejala berlangsung. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan untuk memeriksa kadar hormon reproduksi, estrogen dan progesteron. Sekali lagi, karena perimenopause ini adalah proses bertahap, maka pemeriksaan ini dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu tertentu untuk melihat penurunan kadar hormon tersebut. Apa saja komplikasi perimenopause? Menstruasi yang tidak teratur adalah ciri khas dari perimenopause itu sendiri. Komplikasi yang dapat terjadi pada masa perimenopause ini adalah pendarahan. Menstruasi hebat yang dapat terjadi lebih dari 7 hari atau lebih dan dapat mengakibatkan anemia. Apa saja sih pengobatan perimenopause? Pengobatan perimenopause ditunjukkan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala, tetapi bukan untuk menghentikan kondisi dari perimenopause itu sendiri. Beberapa obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengobati gejala perimenopause adalah terapi pengganti hormon, estrogen vagina dalam bentuk krim atau tablet yang dimasukkan ke dalam vagina, antidepresan, dan gabapentin. Pencegahan perimenopause. Untuk mencegah perimenopause, kita dapat mengkonsumsi makanan sehat, menghindari alkohol dan kafein, olahraga teratur, melakukan aktivitas fisik teratur. Apa saja sih kebutuhan gizi pada masa perimenopause yang harus dipenuhi? Yang pertama ada lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat. Kemudian, mari kita mengenal pencegahan infeksi menular seksual pada fase perimenopause. Pencegahan IMS yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan untuk menghindari terjadinya infeksi pada vagina, saluran kencing, dan kulit. Maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit vulva dan vagina. Hindarkan penggunaan sabun untuk mengeringkan kulit. Memberikan pendidikan dan edukasi serta konsultasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi, kebutuhan apa saja yang diperlukan selama perimenopause, tanda bahaya yang mungkin terjadi pada pre dan post menopause, makanan yang dibutuhkan, aktivitas dan olahraga apa yang harus dilakukan, dan penggunaan hormon serta suplemen.
Nah, dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menarik kesimpulan yaitu peran bidan adalah memberikan asuhan kesehatan reproduksi pada perempuan selama siklus kehidupan. Masa perimenopause merupakan masa transisi dalam siklus kehidupan perempuan, dari kondisi produktif menjadi tidak produktif. Bidan mempunyai kompetensi memberikan asuhan pada masa perimenopause dengan membantu memberdayakan perempuan serta keluarganya melalui upaya promotif dan preventif, sehingga perempuan dapat melalui masa transisi ini dengan bahagia dan sejahtera serta tetap dapat berkarya. Sekian video edukasi dari saya, Bunga Mawar Bunga Selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga tidak ada yang bertanya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.